Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, salawat dan salam atas Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Insan pendengar Radio Al-Fatih 107,30 FM membebaskan hati merajut silaturahmi. Pada kajian hampir buka kita hari ini akan membahas tentang seputar nuzulul Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran mengisyaratkan tentang proses turunnya Al-Quran itu dalam dua cara. Yang pertama, Al-Quran diturunkan dalam satu waktu yang diistilahkan dengan jumlatan wahidatan. Di antara dalil yang menyatakan bahwa Al-Quran diturunkan dalam satu waktu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzallahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurunkan Al-Quran pada satu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Nah, yang kedua, Al-Quran diturunkan secara bertahap atau berangsur-angsur, yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan nama munajjaman. Dalil yang menjelaskan tentang bahwa Al-Quran diturunkan secara bertahap atau berangsur-angsur adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam surah Al-Furqan ayat 32. Wa qala alladhina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidatan kadzalika nusabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Berkatalah orang-orang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepada Muhammad sekali turun saja? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu, kata Allah, dengan Al-Quran, dan kami membacanya secara tertil, teratur dan benar. Melalui ayat-ayat ini, para ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan mengenai berapa kali, kapan, dan bagaimana Al-Quran itu diturunkan. Yang kemudian akhirnya terangkum bahwa pertanyaan ini, bagaimana, berapa kali turun, kapan, dan proses turunnya seperti apa gitu ya, bagaimana turunnya, itu terdapat 4 pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan sebanyak 2 kali dengan 2 cara yang berbeda. Menyatakan bahwa Al-Quran diturunkan sebanyak 2 kali dengan 2 cara yang berbeda. Penurunan yang pertama yaitu ketika Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz di langit yang ke-7 ke Baitul Izzah di langit dunia. Pada tahap pertama ini Al-Quran diturunkan sekaligus. Tepatnya terjadi pada malam Lailatul Qadar. Dalilnya mana? Itulah tadi di surah Ad-Dukhan ayat 3 tadi. Inna anzallahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Diperkuat lagi dengan surah Al-Qadar ayat 1. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Kemudian diperkuat lagi dengan surah Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Lalu penurunan yang kedua, yaitu penurunan Al-Quran dari Baitul Izzah di langit dunia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur atau munajjaman selama 20 tahun atau 23 tahun atau 25 tahun berdasarkan perbedaan para ulama dalam menetapkan rentang waktunya sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat itu. Penjelasan tentang penurunan Al-Quran secara berangsur-angsur ini juga diperkuat dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam surah Al-Isra ayat 106. Wabil haqqi anzallahu wabil haqqi nazala
Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nazira. Dan kami turunkan Al-Quran itu, kata Allah, dengan sebenar-benarnya. Al-Quran itu telah turun dengan membawa kebenaran. Kami tidak mengutusmu melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Lalu diperkuat lagi dengan surah Al-Furqan ayat 32. Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil Qur'anu jumlatan wahidatan kadzalika linusabbita bihi fuadak. Berkatalah orang-orang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya, dan kami membacanya secara tartil, yaitu teratur dan benar. Ada nggak dalil hadis yang menjelaskan tentang ini? Nah, dalil hadis yang menjelaskan pendapat pertama tadi, yang proses penurunannya 2 kali, ini diperkuat dengan hadis Rasulullah SAW. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas meridai Allah akannya. Qala sa'alahu Atiyatu binul Aswad faqala innahu qad waqa'a fi qalbi asyakku fi qawlihi ta'ala syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an wa qawlihi inna anzalnahu fi lailatul qadar wa fi qawlihi inna anzalnahu fi mubarakah. Wa qad anzala fi Syawal wa Dzulqa'dati wa Dzulhijjati wal Muharrami wa syahri Rabiul Awal. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma innahu unzila fi Ramadan wa fi Lailatul Qadar wa fi lailatin mubarakatin jumlatan wahidatan. Summa unzila ba'da dzalika rusulan fi syuhuri wal ayyam. Atiyah bin Aswad bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, aku merasa ragu dan bingung dengan ketiga firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat di surah Al-Baqarah ayat 185 dan di surah Al-Qadar ayat 1 dan surah Ad-Dukhan ayat 3. Tapi justru kita dapati bahwa kadang Al-Quran itu diturunkan di bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Syafar, dan bulan Rabiul Awal. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anha menjawab, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, pada malam Lailatul Qadar, dan malam yang diberkahi itu sekaligus. Kemudian setelah itu Al-Quran diturunkan dalam hitungan bulan dan hari. Ini bisa dibaca di dalam kitab Al-Asma wa Sifat jilid 1 halaman 574 yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi. Kemudian yang selanjutnya ada hadis juga an Ikrimah ibni Abbas qala unzilal Qur'anu jumlatan wahidatan fi syama'id dunya lailatul qadar summa unzila ba'da dzalika bi isrina sana wa qara'a wa la ya'tunaka bimislin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira wa qur'anan farraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqsi wa nazzalnahu tanzila. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Kemudian setelah itu menurunkannya selama 20 tahun. Kemudian Ibnu Abbas membaca ayat, tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datang kepada sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Jadi surah Al-Furqan, yang pertama surah Al-Furqan ayat 33, satu lagi surah Al-Isra ayat 106. Ada juga hadis Rasulullah SAW yang lain. An Ikrimah di Ibni Abbas, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas qala Rasulullah SAW qala, dia berkata, unzilal Qur'ana lailatul qadri ila sama'id dunya jumlatan wahidatan summa unzila nujulan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan secara sekaligus. Kemudian Allah menurunkannya secara berangsur-angsur. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa proses Al-Quran itu bukan 2 kali, tapi sekaligus. Diturunkan hanya sekali gitu. Proses penurunannya dimulai pada malam Lailatul Qadar, yaitu sebuah malam di bulan Ramadan yang diberkahi dan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian secara berangsur-angsur dan bertahap diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam waktu, situasi, dan kondisi yang berbeda. Pendapat kedua ini diperpegangi oleh Imam Asy-Sya'bi, kemudian oleh Muhammad bin Ishaq. Beliau meyakini bahwa Al-Quran hanya sekali saja turun dari Allah melalui Malaikat Jibril. Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur dimulai pertama kali pada malam Lailatul Qadar dan terus berlangsung hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Yang menjadi dalil dari pendapat mazhab yang kedua ini adalah keumuman ayat-ayat yang menerangkan
bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Qur'an. Itu dalilnya. Dalilnya sama gitu ya. Nah, kemudian ada pendapat ketiga. Pendapat ketiga menyatakan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan secara berangsur-angsur atau bertahap, munajjaman sebanyak 2 kali. Yang pertama saat diturunkan dari Lauh Mahfuz di langit yang ke-7 secara berangsur-angsur ke Baitul Izzah di langit dunia. Peristiwa ini berlangsung selama 23 malam yang setiap malamnya setara dengan 1 tahun di dunia. Yang kedua kalinya ya, penurunan Al-Quran secara bertahap juga kepada Nabi Muhammad dan berlangsung selama 23 tahun. Pendapat ini diperpegangi oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, meski dijelaskan bahwa terakhir beliau memilih tawakuf antara menguatkan pendapat ketiganya ini atau balik ke pendapat pertama. Nah, selain Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang berpegang kepada pendapat ketiga ini adalah Muqatil bin Hayyan, Ibnu Jurayd, Syekh Ibnu Hajar Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip perkataan Hulaimi dalam kitab Al-Minhaj yang mengatakan bahwa Jibril alaihissalam membawa turun Al-Quran dari Lauh Mahfuz pada malam Lailatul Qadar menuju langit dunia, setara dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di tahun tersebut sampai bertemu Lailatul Qadar di tahun berikutnya. Dengan demikian, hingga Jibril alaihissalam selesai menurunkan seluruhnya selama 23 malam yang setara dengan 23 tahun. Pendapat yang ketiga, secara teknis ya, pendapat ketiga ini kiranya lebih kompleks dari 3 pendapat sebelumnya. Kenapa? Karena mazhab ini mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan 3 tahap. Pertama, dari Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfuz di langit ke-7 untuk kemudian diterima para malaikat yang mulia di langit dunia. Yang kedua, proses keduanya para malaikat ini secara berangsur-angsur menurunkannya kepada malaikat Jibril alaihissalam selama 20 malam. Hingga kemudian tahap yang ketiga, malaikat Jibril secara bertahap mewahyukannya kepada Nabi Muhammad SAW dalam rentang 20 tahun. Pendapat ini berdasarkan riwayat dari Imam Al-Mawardi yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim melalui jalur Dhahak dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anha bahwa dia berkata, "Nazalal Qur'anu jumlatan wahidatan min indillah min al-lauhil mahfuz ila safaratil kiramil katibina fi sama'id dunya fa najjamathu asy-syafaratu ala Jibril 20 lailatan wa najjamahu Jibrilu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam isrina sana." Al-Quran itu diturunkan sekaligus dari sisi Allah Subhanahu wa taala dari Lauhil Mahfuz kepada para malaikat yang mulia yang ada di langit dunia, yang kemudian oleh para malaikat itu diturunkan kepada malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama 20 malam untuk kemudian dilanjutkan secara bertahap pula kepada Nabi Muhammad selama 20 tahun. Para ulama secara umum menilai ganjil untuk pendapat yang keempat ini, dan tidak pula sedikit yang mengingkarinya dan bahkan menilainya sebagai pendapat yang syadz, yang asing atau ganjil. Sebagaimana komentar ini pernah dicetuskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengatakan bahwa riwayat ini asing. Ini bisa dilihat dalam kitab Fathul Bari jilid 9 halaman 5. Bahkan Ibnu Arabi lebih keras lagi dalam membantah dan mengomentari pendapat keempat ini. Pendapat keempat ya yang bilang proses turunan Al-Quran itu 3 kali ya. Nah, beliau mengatakan termasuk sebuah kebodohan dari para mufassir adalah jika ada yang berpegang bahwa jika ada yang berpegang bahwa ada malaikat khusus yang menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur kepada malaikat Jibril selama 20 malam, kemudian diturunkan lagi kepada Nabi Muhammad selama 20 malam. Ini adalah anggapan yang batil. Yang benar, tidak ada perantara antara Allah dengan malaikat Jibril, sebagaimana tidak ada perantara antara malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad SAW. Pendapat mana yang kuat? Pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang dipegangi oleh jumhur ulama yang mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan 2 kali. Proses metodenya 2 kali. Diturunkan dari Lauhil Mahfuz, proses turunnya Al-Quran itu diturunkan dari Lauhil Mahfuz di langit
Yang ketujuh, ke Baitul Izzah di langit dunia secara sekaligus satu malam. Malam di mana Al-Quran itu disebut sebagai malam Lailatul Qadar atau malam yang diberkahi yang terjadi di bulan Ramadan. Sementara yang keduanya ialah Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad selama rentang waktu kurang lebih 23 tahun. Dimulai sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama kali di Gua Hira hingga ayat terakhir yang turun kepada Nabi Muhammad menjelang hari wafat. Kalau kita lihat di dalam kitab Al-Itqan, Imam Suyuti berpegang kepada ini. Sementara Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menilainya sebagai pendapat sahih yang bisa dijadikan sandaran. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani setuju dengan ini. Nah, jadi kesimpulannya, kenapa tanggal 17 Ramadan kita selalu memperingati nuzulul Quran? Sebab disitulah dijelaskan bahwa Al-Quran pertama kali turun ke bumi, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dijelaskan oleh banyak riwayat, yang riwayat tersebut diantaranya bisa kita lihat di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Para pendengar Radio Al-Fatih, membebaskan hati, merajut silaturahmi, itulah seputar tentang nuzulul Quran. Mohon maaf atas keterbatasan waktu sehingga tidak bisa menjelaskan lebih detail lagi, dan mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berbicara atau mengkaji tentang nuzulul Quran atau hal-hal yang berkaitan dengannya. Baiklah, ini kajian yang dapat saya sampaikan pada hari ini berkaitan dengan nuzulul Quran. Mudah-mudahan memberikan manfaat, menambah hazanah keilmuan buat kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.